Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu gulung 8 telur. Bismillah, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama, lelehkan dulu margarin sebanyak 160 gram. Letakkan wadah ini di atas air yang dipanaskan. Kalau sudah sebagian meleleh seperti ini, sekitar 70-80% langsung aja kita angkat. Lalu kita aduk di atas meja sampai semuanya meleleh. Kalau sudah, ini disisihkan dulu. Untuk adonannya gunakan 8 butir telur. Tambahkan 100 gram gula pasir, bisa pakai 120 gram jika suka manis, 100 gram tepung terigu, 20 gram susu bubuk, dan 20 gram tepung maizena. Setengah sendok teh vanili bubuk, bisa juga pakai yang cair, 2 sendok teh SP. Ini dimix dulu dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahannya tercampur rata. Jika sudah naikkan kecepatan mixernya ke kecepatan yang tinggi, mixer sampai adonannya putih, mengembang, kaku, kental, berjejak seperti ini. Dan untuk membuat motif, bisa diambil 1 sendok makan adonan atau secukupnya, kemudian ini kita sisihkan dulu. Sisa adonan beri pasta pandan secukupnya dan juga tuangkan margarin yang tadi sudah dicairkan. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur rata. Karena ini menurut saya warnanya itu kurang keluar hijaunya ya, jadi saya tambahkan lagi pasta pandan. Jadi saya pakai sekitar 1 sendok teh lebih. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sebentar aja asal tercampur rata, lalu ratakan dengan menggunakan spatula. Sisir bagian pinggiran dan aduk balik sampai ke bagian bawah, sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Untuk loyangnya saya pakai 2 buah loyang ukuran 24 cm, tingginya 4 cm. Untuk loyangnya tidak perlu dioles apapun, cuma dialasi dengan kertas roti. Ini kita bagi 2 adonannya sama rata, bisa ditimbang, tapi kalau saya kira-kira aja seperti ini. Setelah itu ini bisa kita ratakan supaya semua adonan merata di dalam loyang. Kemudian lanjut kita buang gelembung udaranya, kita pecahkan dengan menggunakan tusuk sate seperti ini. Ini kita pecahkan supaya hasil pori-pori kuenya itu halus. Kemudian bisa kita hentak-hentakan beberapa kali loyangnya seperti ini. Dan untuk adonan motifnya saya kasih pasta coklat secukupnya aja. Kemudian kita aduk rata dan masukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah dimasukkan ke dalam plastik segitiga, gunting bagian ujungnya kecil aja. Setelah itu buat garis zigzag seperti ini ya. Kemudian buat garis lagi dengan arah yang berlawanan. Nah, jadi ini cuma dibuat garis zigzag seperti ini aja. Dan lanjut ini di loyang yang kedua masih sama seperti tadi. Jadi untuk motifnya ini bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing aja ya. Jika sudah selesai, ini kita putar dulu loyangnya seperti ini, kemudian gunakan tusuk sate, kita buat motif garis seperti ini. Kemudian ganti dengan menggunakan sumpit lidinya tadi. Setelah itu kita ikuti lagi garis yang tadi, tapi kali ini dimasukkan sumpitnya sampai ke bagian bawah atau dasar loyang seperti ini ya. Kalau sudah, kita buat lagi garis kayak gini. Nah, hasil akhirnya itu seperti ini untuk motifnya. Dan lanjut ke loyang kedua, kita putar lagi dan kita gunakan dulu tusuk sate atau lidi. Dan selanjutnya gunakan sumpit sampai ke bagian bawah, masih mengikuti garis yang tadi menggunakan tusuk sate.
Setelah itu kita buat garis berlawanan kayak gini. Nah, ini dia hasil akhirnya. Kemudian ini siap untuk kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Saya pakai oven gas. Gunakan api atas bawah secara bersamaan dengan suhu 180 sampai 200 derajat tergantung oven masing-masing. Kalau saya sekitar 190 derajat selama 15 sampai 20 menit. Nah, ini yang sudah saya panggang sekitar 15 menit. Untuk mengetes apakah permukaannya sudah kering sempurna atau belum, bisa kita lakukan tes seperti ini. Kita pencet dengan menggunakan ujung jari secara perlahan. Jika tidak ada bunyi pes-pes atau nyes-nyes dan tidak masuk ke dalam kulitnya saat dipencet, berarti ini sudah matang. Jadi saat digulung nanti tidak akan lengket. Kemudian sisir bagian pinggirannya karena ini tadi tidak dioles. Karena kalau dioles bagian pinggirannya itu bisa berkerut saat matang. Kemudian langsung aja dibalik di atas kertas roti. Lepaskan kertas rotinya secara perlahan, dan jika kalian nggak pelan-pelan bisa kayak gini hasilnya. Nah, seperti ini, maaf ya. Jadi ini tadi saya nggak pelan-pelan, langsung saya tarik cepat gitu. Jadi bagian ujungnya agak rusak. Kemudian bisa kita tekan seperti ini ya ujungnya supaya nanti gampang ditekuk, dan panas-panas langsung aja kita gulung. Kita tekuk dulu bagian ujungnya, lalu kita roll seperti ini. Kita jalankan kertas rotinya, kemudian dipadatkan. Nah, ini dia hasilnya, nggak lengket sama sekali. Kemudian langsung aja kita buka kembali. Masih dalam keadaan panas, langsung aja diolesi dengan selai stroberi. Kalau kalian menggunakan buttercream, tunggu sampai dingin. Kemudian ini diratakan selainya. Sebelum digulung, jangan lupa siapkan scraper atau penggaris besi. Kemudian langsung aja kita gulung, kita tekuk seperti ini. Karena ini tadi sudah digulung sekali, jadi untuk penggulungan yang kedua ini akan lebih mudah lagi. Seperti ini. Setelah itu ini bisa sambil dipadatkan gulungannya. Kemudian bisa kita angkat atau kita balik seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Dan seperti biasa kita gunakan scraper seperti ini untuk membuat gulungannya itu atau rollnya itu lebih bulat dan lebih padat. Untuk kertas roti yang bagian bawah kita tarik atau kita tekan seperti ini, kemudian scrapernya kita tekan sambil kita padatkan, kemudian baru kita tutup kertas rotinya. Setelah itu ini bisa didiamkan sampai gulungannya itu set, jadi nggak gampang kebuka. Bisa disimpan di kulkas minimal 30 menit. Nah, ini saya lanjut ke loyang yang kedua. Sisir bagian pinggirannya ini tidak dioles, karena kalau dioles bagian pinggirannya itu bisa berkerut saat matang. Lalu kita balik di atas kertas roti. Lepaskan kertas rotinya secara perlahan, lalu tekan bagian ujungnya dengan menggunakan pisau. Ini tidak diiris ya, cuma ditekan aja supaya gampang ditekuk. Setelah itu kita tekuk, masih tanpa isian dan dalam keadaan panas. Jika sudah, gulungannya ini langsung aja kita buka kembali. Kemudian bisa langsung kita olesi dengan selai stroberi. Jika pakai buttercream, tunggu sampai dingin. Jika selainya sudah rata, bisa langsung kita gulung, kita tekuk bagian ujungnya kayak gini. Setelah itu langsung aja kita jalankan kertas rotinya kayak gini. Kemudian bisa kita padatkan, dan setelah itu langsung kita balik kertas rotinya. Nah, ini nggak lengket sama sekali. Kemudian kita padatkan dengan menggunakan scraper. Untuk kertas roti bagian bawah kita tahan dengan menggunakan tangan seperti ini. Kalau sudah, langsung aja kita gulung dan kita tutup kertas rotinya. Setelah itu bisa didiamkan di dalam kulkas atau bisa juga didiamkan di suhu ruang. Nah, ini yang sudah saya diamkan di dalam kulkas. Bisa kita buka kertas rotinya ya. Nah, ini dia hasilnya, nggak lengket sama sekali. Kemudian bisa langsung dipotong-potong. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, bisa dilihat tekstur dalamnya itu kayak gini, pori-porinya halus, pandannya berasa, dan yang pasti ini lembut serta moist sekali. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.